Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Receh. Dari recehan bisa menjadi jutawan. Kembali lagi nih sama gua Febrian Empep Sucitra. Kali ini bak siang disambar petir. Ada berita apa aja nih? Yuk kita bacain satu-satu. Berita yang pertama datang dari mahasiswa asal Ciamis, yaitu siapa namanya aku lupa. Namanya Deris Nagara. Dia kuliah di Columbia University. Namanya Columbia tapi universitasnya ada di Amerika. Ini sangat-sangat membanggakan dari warga Indonesia. Dari sekian banyak mahasiswa berprestasi di Amerika, khususnya di Columbia University, dia terpilih menjadi ketua BEM. Mungkin apa ya kira-kira kampanyenya sehingga dia bisa terpilih menjadi ketua BEM. Ini sih gue lihat sih penampilannya, perawakannya seperti artis Korea ya, rambutnya pirang, hidungnya mancung. Itu kampusnya yang jualan furnitur bukan sih, Pep? Hah? Kampusnya yang jualan furnitur. Columbia. Oh iya bener, ada juga Columbia. Beda ya? Ada beda Om. Beda. Ini university Om. Kalau itu kan memang buat jual beli furniture. Properti kayak bangku. Hah? Kirain yang buat renang. Apaan tuh? Kolam renang. Columbia bukan kolam renang, Dun. Aduh, tambah garing. Jadi dia ini asalnya dari Ciamis. Terpilih menjadi presiden Badan Eksekutif Mahasiswa BEM di School of International and Public Affairs. Yalah, Columbia University. Periode 2023-2024 diketahui Deris Negara adalah orang Indonesia pertama yang duduki posisi ini. Ia mengaku sangat bangga sekaligus bersyukur atas amanah yang diembaninya. Aduh, baca WhatsApp lagi. Dari partai mana, Pep? Dia partai PSI, Om. Perserikatan Mahasiswa Indonesia. PMI Oh, PMI ya salah. Ya ini sangat membanggakan ya. Nggak apa-apa lah BEM itu kan. BEM itu kan salah satunya emang harus ada ketua BEM untuk mengatur pergerakan dari mahasiswa-mahasiswa yang ingin gejolak mudanya keluar sehingga ada BEM ini untuk menyalurkan hasrat-hasrat biologis mereka. Demo. Demo iya. Demo dia dibayar nasi kotak disikat biasanya. Tapi untung aja ya jadi ketua BEM, coba jadi ketua DPR gitu. Mungkin dia banyak korupsinya ya. Untung aja. Ya baguslah. Cukup membanggakan lah jadi ketua BEM. Untungnya bisa-bisa dia nanti kalau tinggal di Amerika bisa jadi ketua RT, ketua RW mungkin ya. Karena jiwa kepemimpinannya ada. Selamat untuk Mas Deris Nagara. Namanya Deris Nagara. Kita beranjak ke berita selanjutnya. Ini datang dari band legendaris hidup, maestro yang masih hidup. Band yang sangat-sangat anteng. Dengan band ini dengan vokalisnya yang terkenal sederhana, dia sering jalan kaki, naik motor, vario patah hati, keliling menjemput anaknya. Siapa tuh? Ini namanya Duta Besar. Duta Sheila on Seven. Sheila on Seven bikin konser kapasitas puluhan ribu. Akun band dan personilnya nggak pernah posting info tentang konsernya aja yang minat bejibun. Oh, maksudnya dia nggak pernah posting di Instagramnya, di media sosialnya, tapi tiketnya sold out. Waktu itu gue juga perang tiket ya. Temen gue tuh perang tiket sampai dari MacBook, dari handphone, dari ini, tapi gagal juga. Yang dapat kakaknya. Itu karena dia nggak mujur ya, kurang orangnya kurang emang. Kurang apanya? Kurang ajar. Nah, Sheila on Seven ini emang terkenal kan. Emang Sheila on Seven ini dari namanya emang sudah dikenal oleh seluruh Indonesia. Selain Sheila ke-5, Sheila ke-6, Sheila ke-7 ada juga. Oh, Sheila. Iya, Sheila on Seven. Dia terkenal dengan lagu yang pertama Dan. Dari judulnya aja sangat ringan dan gampang diingat, Dan. Sheila on Seven dia mengadakan konser di Jakarta, tapi baru 1 hari atau 2 hari udah sold out. 30 menit ya Jen? Iya. Maksud 30 menit sudah habis. Luar biasa memang. Aura dari personil-personilnya, yaitu
Ariel sebagai vokalis. Salah. Duh, garing banget lagi. Dia bandnya sangat ini ya, sangat solid. Dari dulu drummernya ganti si siapa, Anton dulu. Anton Medan. Bukan, itu preman. Anton ini dulu main drum, digantikan oleh Brian McCarthy. Dan gitarisnya Sakti, dia hijrah kalau nggak salah, dia hijrah. Kak Sakti. Kera itu. Ini Cupat kayaknya yang operator. Ya, selamatlah buat Silon Seven. Semoga kedepannya mengadakan konser yang lebih besar sehingga penonton-penonton dan Sila Gengs dapat masuk semua untuk menyaksikan Silon Seven manggung. Ya, amin. Dan konsernya jangan lupa untuk amal charity ngadainlah untuk amal. Kan dikit lagi ini akan ada resesi ya, besar-besaran. Banyak perkantoran yang banyak perkantoran yang pengurangan karyawan secara sepihak. Banyak yang membutuhkan uang. Semoga dengan Silon Seven bikin konser menambah beban masyarakat yang ingin nonton sehingga banyak yang membeli. Oke, next ke berita selanjutnya ini tentang anak Indonesia yang sangat membanggakan. Dia bukan juara lato-lato tapi juara matematika dunia, in the world. Gila, anak kelas 2 SD, Buren, Kabupaten Kupang, juara dunia matematika. Anak kelas 2 SD itu berarti 7 tahun apa 8 tahun ya? 8 ya, 8 tahun dia sudah pintar matematika. Gua dulu perkalian aja tambah-tambahan sering lupa. Lu nggak bisa cuma 2 kan, Pep? Apanya tuh? Hafalan sama hitungan. Ya, hafalan sama hitungan sama bahasa Inggris gue nggak punya. Ya, ini baru berita yang membanggakan Indonesia. Jangan cuman berita-berita yang viral seperti Fajar yang nangis-nangis gitu tentang percintaan, tapi ini berita yang sangat membanggakan. Nano namanya, Nano bocah kelas 2 SD. Nono, iya Nono, nggak pakai Kak. Buren Kabupaten Kupang juara dunia matematika. Oh, yang pakai sempoa ini ya? Iya pakai sempoa. Kalau zaman gue dulu pakai lidi patah-patahin. Hitung ini kurang ini, lidinya kurang ini. Main gitu. jelangkung lu. Kayak kancing kalau jelangkung. Lomba Ambacus World Competition diikuti sekitar 7.000 murid dari seluruh dunia. Nono berhasil berada di posisi pertama, sedangkan posisi kedua diduduki peserta dari Qatar dan ketiga dari USA. Saya Nano, siswa kelas 2 SD, Impres Buren. Saya cita-cita untuk menjadi tentara dan bisa menciptakan. Kok cara anak kecil jadi gitu ya? Paling tercepat. Dia nih, si Nono ini paling tercepat. Kereta paling tercepat dan pesawat. Oh, dia mau membikin, nanti besarnya dia akan membikin, cita-citanya bikin kereta cepat, terus pesawat cepat. Wah, semoga Nano bisa lah ya. Nono bisa lah. Kalau kamu udah gede, kasihlah lamaran ke saya. Saya akan melamar di perusahaan Anda dan menyalurkan hobi-hobi Anda seperti membangun kereta cepat saya bisa, membikin pesawat cepat saya bisa. Oke? Jangan kubur cita-cita kamu, tapi teruslah bekerja. Iya, kalau kata pepatahnya si Koko Jimmy semalam dia bilang, biarkan saja hidup itu seperti air, tapi kalau ada kotoran belok sedikit, mengalir saja seperti air. Insya Allah cita-cita kamu tercapai Nono. Ya, semoga kamu menjadi next B.J. Habibie selanjutnya. Keren sekali berita-berita ini. Sangat membanggakan dari Indonesia. Sebentar, saya bingung mau membaca yang sebelah mana lagi nih. Oh Nono udah, berarti ini dia ada berita lagi. Beritanya bak siang disambar petir. Beritanya datang dari negara tetangga kita yaitu Bangladesh dan Malaysia. Ini ada remaja Bangladesh main petak umpet di kontainer terbawa sampai Malaysia.
Ya Allah, ini seorang remaja Bangladesh dilaporkan terkunci ketika bermain di dalam kontainer. Tuh, anak laki-laki ini yang hanya dikenal sebagai Fahim ditemukan di salah satu kontainer di kapal Bangladesh. Ia lalu berkata, saat kapal tiba di Port Klang, kontainer diturunkan dan ternyata ada seorang anak. Jadi ini kontainer diturunkanlah di pelabuhan Malaysia namanya Port Klang. Diturunkan, ternyata ada bunyi anak kecil, duduk. Halo, help. Langsung dah pada kaget kan kru awak kapal, apa namanya kalau itu? Nakoda kali ya, apa? Kru kapal lah ya, kontainer ya, peti kemas. Ya ABK, peti kemasnya pada bingung, wah ada suara anak kecil nih. Seret, dibuka anak kecil sedang terbujur lemas. Setelah diselidik, katanya dia lagi main petak umpet. Ternyata pas main petak umpet, dia tertidur di dalam tuh peti kemas. Lagian, main petak umpet ngitungnya jangan kelamaan. Jadi tidur dia. Ngitungnya cukup sampai 100. Ya. Kan dia bobo. Iya, dia ngitungnya 2 jam om. Apa? Berapa hari tuh sampai Malaysia? Di sini sih tidak dijelaskan ya secara rinci, tapi sekitar lewat laut itu dari Bangladesh ke Malaysia itu sekitar 2 harian kali ya. Lebih. 4 hari ya. Dia lemes katanya pas dibuka, wah udah kayak manusia yang gali-gali kabel, manusia coklat. Udah layu, udah lemes. Ya Allah, akhirnya tuh anak kecil remaja ini dipulangkan lagi ke Bangladesh menggunakan kapal yang sama. Dengan menggunakan peti telur. Jadi dipindahin ke peti telur lagi ya. Kasihan itu anak ya. Tapi salut sih buat anak itu, dia tetap kuat menahan haus dan lapar, kedinginan di dalam kapal di tengah laut. Ya Allah, gelap. Iklan ekspedisi di Pep. Apa? Iklan ekspedisi kali. Iya kali ya, pas keluar pakai baju FedEx gitu. Hihi. Ternyata itu hanya bualan. Enggak. Semoga anak kecil ini jangan main-main lah. Yang jadi pertanyaan gue, rumahnya di mana? Dia bisa main-main ke dalam peti kemas gitu. Apa dia rumahnya di pinggir laut? Apa dia rumahnya menumpang atau dia rumahnya di kapal? Jadi itu emang dia tinggal di kapal sehingga bermain-main ke pelabuhan, ke peti kemas, main petak umpet. Ya udahlah, untuk teman-teman adik-adik semua jangan main-main di tempat-tempat seperti itu ya, karena bisa membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Bikin susah aja loh, ya. Sekarang kita ke berita selanjutnya nih. Berita selanjutnya ini ada yang sangat memprihatinkan. Gue sebagai ayah biologis dari anak gue, anjay, merasa terketuk di relung hati gue yang paling dalam. Ini ada bayi di Goa diberi minuman kopi saset, polisi periksa orang tua. Ya iyalah, bayinya di Goa. Di Goa emang ada apa? Hah? Oh ini daerah Goa namanya, Goa. Jadi ini gue baca, bayi minum kopi Good Day dan ada susunya. Oh yang salah siapa ya ini? Ya ada susunya bener. Iya, yang salah pabriknya. Jadi ini ibu ini nih om, dia ngomong sebelum dikasih kopi dia ngasih susu kental manis. Tapi ternyata susu kental manis ini katanya tidak ada kandungan susunya, cuman ada gula. Ada gula, ada semut. Nah, maka dari itu dia mencoba experience dengan apa? Iya eksperimen. Eksperimen dengan menggunakan kopi yang ada susunya, kopi susu. Yang salah siapa ya? Padahal kan ibu ini benar, jadi ingin mengasih susu. Disangka dia kopi ini ada susunya bagus buat anak kecil. Bak siang disambar petir, itu mulu anjing. Jadi itu anak dikasih susu, kopi susu supaya biar kayak minum susu, karena freshian susu kental manis katanya cuman mengandung gula. Kata ibu ini juga yang lebih tragisnya, dia bagus pencernaannya.
sehari bisa BAB 10 kali. Ibu, itu diare namanya Bu, bukan bagus. Itu diare. Selain ibunya bikin anak diare, bikin jantung anak berdebar. Itu kan kopi buat orang dewasa. Sedangkan anak kecil organ-organnya, organ tunggalnya nih belum bisa mencerna dengan baik seperti lambung, ginjal, paru-paru. Makanya dikasihlah dengan protein-protein yang bagus. Beda Bu, bisa bedain gak Bu kopi susu sama susu anak? Jauh Bu. Laknat ya Pep. Apa? Laknat. Iya laknat. Mungkin sangat memprihatinkan Om. Mungkin dari ekonomi juga dia tidak bisa membeli susu. Sehingga kasihan anaknya tidak minum apa-apa. Air tajin seperti dulu kan masih ada air tajin. Sekarang sudah tidak ada lagi mungkin ya. Jadi dia mencoba eksperimen dengan kopi susu Good Day. Dari nama aja Good Day, bagus. Hari bagus. Makanya dia, wah kopi susu bagus nih. Saya kasih ya coba anaknya. Pas dicobain, tuh anak BAB 10 kali. Sebelumnya dikasih susu kental manis 9 kali BAB sehari. Dia ngerasa itu bagus. Ngerasa dia bagus. Tuh anak kasih susu sehari 3 kali kopi susu. Kalah Mbak Surip. Ya buat ibu-ibu di luar sana jangan-janganlah. Jangan kasih kayak gitulah. Kan ada selain susu sapi, susu apa ada susu kedelai. Yang di warung kan ada tuh yang plastikan gitu. Yang plastikan tahu kan lebih? Yang plastikan ya Om? Ya. Yang kalau ditarik ujung sama ujung jadi kaki-kakian tuh. Nah itu kan ada susu kedelai itu kan cuma 2.000. Nggak ada, Pep. Apa? Di komplek gue nggak ada. Anjay komplek. Di kampung Bengek gue sih ada. Jadi itu beli aja susu kedelai itu kan lebih murah daripada susu sapi. Atau susu kambing kan ada. Nah kan ibunya juga punya susu. Mungkin susunya sedikit kali ya keluar ya. Jadi ya buat ibu-ibu di luar sana kalau nggak punya uang untuk beli susu atau beli itu jangan dikasih kopi susu lah, kasih teh manis kayak teh manis ada anget. permen kopi boleh dong. Permen susu. Permen susu ya, gue dulu pernah gue larutin. Beneran. Permennya gue larutin Om di air biar langsung diminum gitu. Jadi susu. Dajen gue bingung neranginnya. Ya janganlah ibu kasih susu kopi susu Good Day lah. Itu menurut saya kemahalan. Coba yang ABC deh. ABC susu itu lebih enak. Nah tapi sampai presiden sampai ngomong loh, ini kok sangat memprihatinkan katanya ada anak bayi dikasih kopi susu untuk orang dewasa. Bahaya Bu. Tapi sekarang nih anak kecil ini sedang diperiksa oleh dokter, bagian dalamnya organ tubuhnya semoga nggak ada apa-apa, semoga bisa sehat dan ceria kembali. Semoga BAB-nya nggak sampai 10 kali ya, sehari 2 kali lah maksimal. Ada teman saya habis makan keluar. Katanya dia kena karma habis ngatain adiknya. Menurut saya tidak masuk akal seperti itu. Padahal emang ususnya saja pendek. Iya. Dan lambungnya itu sempit mungkin ya. Jadi bahan makanan gak ada yang keserap langsung keluar. Pernah dia makan nasi putih, terus telur dadar, terus minum kecap, keluar nasi goreng. Itulah teman saya. Aduh garing lagi. Sekarang kita beranjak ke berita selanjutnya. Ini tentang, nah ini sangat memprihatinkan. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Bintang-bintang ya. Maaf ini jokes personal ya. Ya kan saya membalik-balikan fakta. Ini berita yang sangat mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Siswi TK diperkosa 3 bocah SD. Orang tua korban minta 200 juta saat mediasi. Oke. Kasus dugaan pemerkosaan siswi TK oleh 3 anak laki-laki di Kecamatan Dianggu, Kabupaten Mojokerto sempat dimediasi di tingkat desa. Dalam mediasi tersebut, orang tua korban meminta uang 200 jeti
Namun upaya damai menemukan jalan buntu. Korban berdomisili di satu dusun dengan 3 terduga pelaku. Oke. Kedua pelaku masih duduk di bangku kelas 1 SD. 2 terduga pelaku berusia 7 tahun. Sedangkan 1 terduga pelaku berusia 8 tahun. Kepala dusun setempat SY mengatakan mediasi digelar di kantor desa dengan permintaan orang tua korban. Para orang tua 3 terduga pelaku penyampaian permintaan maaf atas perbuatan anak mereka, sedangkan orang tua korban meminta uang untuk pengobatan anak perempuan berusia 6 tahun tersebut. 200 juta mah kurang, Pep. Makanya itu enggak, menurut gua usia 7 tahun kagak kenal gitu-gituan ya. Dongkrak lu udah bangun emang. Dongkrak buaya lu udah bangun. Sehingga lu bisa, lu juga ya Allah, ini nonton apaan ya? Dari mana? Dari handphone apa gimana ya? Dia bisa lurus ya. Makanya. Terus lu ya Allah, anak TK lu sikat juga. Ini sih yang salah menurut gua, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan agama, kurangnya moral anak bangsa. Ini sudah banyak terjadi. Bahkan temen gue juga dari SD dulu sih udah pernah kayak gitu. Maksud gue udah sering-sering nonton video-video gitu. Jadi dulu zaman VCD tuh dia ngintip bapaknya naruh di mana, terus dia ambil ditonton. Udah gitu manggil gue, ya gue juga ikutan. Jadi SD udah nonton. Oh ini yang sekarang suka ngirimin ini ya? Apaan? Foto syur dari Twitter bukan lu? Itu mah si itu. Itu sih ada operatornya ya. Ada. Nggak disebutkan namanya sih, inisial aja Om. Haspi. Jadi itulah yang merusak moral bangsa, mungkin dari media-media sosial yang cukup gampang diakses ya. Kalau zaman gue dulu kan belum ada media sosial, cuma ada komik. Ini anak SD udah pegang TikTok kali ya, Pep? Iya bisa jadi Om. Jadi kurangnya pengawasan nih, bapak sama ibunya sibuk kerja, kayak anak gue dong bahaya. Jadi udah dikasih gadget umur SD, TK itu udah dikasih gadget, penasaran kali ya. Sehingga dia mencontoh atau dia ngintip orang tuanya kali ya. Lagi bercocok tanam diintip. Wow, nanam jagung. Jadi dia mencontohkan terus kan dia berdua nih. Haspi, sikat tuh anak SD. Ya inisial disebut. Iya. Cakep juga nih anak TK nih. Yuk kita sikat. Disikat langsung sama mereka berdua secara paksa sehingga orang tuanya meminta tebusan untuk ganti rugi sebesar 200 juta, tapi orang tua pelaku tidak terima dan tidak menyanggupi dengan sebesar 200 juta. Jadi ya udahlah. Mungkin mau dibawa ke jalur hukum gimana ya, anak masih 7 tahun. Nggak bisa di penjara, paling direhabilitas kali, rehabilitasi. Atau dimasukin pesantren kali ya. Itu nggak ada ini yang nyanyi si Komo, nggak ini. Apa? Yang nyanyi si Komo. Si Komo? Iya, yang nyanyi si Komo biasanya. Oh iya benar, biasanya ngebantuin ya. Ada nih. Si Kaseto. Iya, disebut lagi. Ya nggak apa-apa loh Om. Mungkin Kaseto sibuk ngeladenin yang lain ya Om. Kan anak-anak Pak Sambu banyak tuh, mungkin dia ngebantuin dia. Ya udahlah, semoga anak-anak bangsa bisa dicerdaskan dengan ilmu-ilmu yang seperti Nono tadi, dengan belajar matematika sehingga bisa mengikuti kejuaraan. Yang paling ringan aja lagi musim lato-lato, ikutlah main lato-lato untuk kesibukan. Jadi di kampung gua ada dulu di Depok Beji, jadi lomba lato-lato, bayar 10.000. Dapatnya nanti makan di sekitaran lapangan situ gratis semua, sama dapat piala. Itu kan maksud gue lebih hal yang positif gitu, walaupun cuma lato-lato ya, sehingganya nggak gadget terus lah. Oke, buat ibu bapak di luar sana, tolonglah dijaga anaknya, dirawat, dilapin, dipoles anaknya, diganti oli. Jadi tidak macem-macem lah, tidak berpikir yang negatif.
Atau main-main petak umpet tapi jangan main di peti kemas, bahaya. Oke, cobalah. Udah, anak-anak kecil itu jangan dikasih gadget, jangan dikasih macam-macam. Biarin dia berkembang biak seperti apa adanya. Oke, selanjutnya berita dari mahasiswa UI korban tewas tertabrak purnawirawan polisi malah jadi tersangka. Ini nih kasihan juga nih. Jadi kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atallah Saputra 18 tahun di Jakarta Selatan masih bergulir. Hasya kini malah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan tersebut. Saya anggota tim advokasi kasus ini mengkonfirmasi korban dinyatakan tersangka, kata tim advokasi keluarga Hasya. Indira mengatakan tim kuasa hukum menerima surat pemberitahuan perkara hasil penyelidikan tanggal 16 Januari. Indira menyebut perkara tersebut dihentikan dengan alasan korban Hasya yang jadi tersangka sudah meninggal. Kasihan sekali mahasiswa yang satu ini. Turut berduka cita ya buat almarhum Hasya. Semoga husnul khotimah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gerah. Jadi kasihan sekali mahasiswa ini sudah tertabrak, meninggal, jadi tersangka pula. Setelah gue lihat apa? Di sidang isbat ya. Jadi tersangka. Setelah gue lihat dia tuh naik motor, gue lihat di Twitter. Dia di CCTV-nya, jadi naik motor serak tiba-tiba dia terpleset. Bukan, karena lampunya mati. Nginjek lubang. Itu temen kita. Temen kita ya, maaf. Dia terus meleset, jatuh, dihantam lah oleh mobil SUV Pajero Sport Dakar. Brak! Terlindas lah karena dia tidak sempat ngerem, brek, kelindas, tewas. Tapi kenapa yang jadi pertanyaan warganet, kenapa bapak yang menyetir Pajero Sport tidak dibawa langsung ke rumah sakit nih? Didiemin dulu. Kenapa? Karena kalau dibawa ke rumah sakit kan masih bisa tertolong ibaratnya. Setelah ditanyakan kepada bapak itu ngomong, iya karena mobil saya kan bukan standar kesehatan. Nanti kalau lebih parah dan kenapa-napa saya lebih bertanggung jawab lagi. Makanya saya telepon ambulan walaupun datangnya 30 menit kemudian ambulannya, tapi seenggaknya saya sudah membantu dengan menelpon ambulan. Disitulah warganet pada marah. Ada yang bilang, kenapa Pak? Jangan mentang-mentang Bapak pensiunan dari polisi, saya enggak berbuat seenaknya. Bukan seperti itu. Mungkin saya juga kalau berada di posisi bapaknya saya juga bingung. Karena kan dia tidak sengaja. Dia lagi nyetir di jalur yang benar. Anak itu jatuh terpleset karena lampunya mati. Dihantam lah sama bapak itu. Menurut saya ya itu musibah kecelakaan, tapi warganet tidak terima kenapa itu yang jadi tersangka juga anaknya. Udahlah, semoga berangsur damai lah, kan anaknya juga sudah meninggal, jangan dijadiin tersangka yang enggak aja, nggak usah lah nyari-nyari perkara. Udah itu namanya musibah. Atau kalau bapaknya baik juga mungkin mengganti-ganti rugi juga dari bapaknya Pajero, ganti rugi lah ke orang keluarganya, sehingga baik-baik aja lah, jangan ada berantem di kantor, banyak perkelahian, banyak gesek-gesekan di kantor, jangan di rumah juga ada gesek-gesekan. Yang satu tidak mau menegur yang satu, di Instagram dihapus, diblokir lah. Aduh, janganlah sampai seperti itu ya. Kita damai-damai aja, tenang-tenang. Jangan bikin status, jangan gontok-gontokan di Instagram sehingga memancing keributan. Kalau mau curhat jangan di Instagram. Sama Hasbi. Curhat sama Tuhan Yang Maha Esa, ya. Tuh, ini ada berita apa lagi ya? Kira-kira teman-teman, prok. Oh habis, ceritanya udah habis.
Nah, jangan lupa terus saksikan Ngobrol Receh di Transvision Official di channel 333, Seru Channel, dan YouTube Transvision Official. Jangan lupa di subscriber, oke? Subscriber dan langganan Cupmu cuma buat kamu. Di situ juga ada channel golf. Channel golf itu sangat-sangat bagus. Gambar-gambarnya juga full HD. Dan di situ juga ada Eat and Go yang banyak program baru namanya Yolo. Itu teman saya yang membuatnya. Ada lagi, udahlah itu aja. Channel balap juga jangan lupa, ada Sebal, seputar balap. Sebal. Oke, jangan lupa terus saksikan Ngobrol Receh jam 5 sore tiap hari Senin di Transvision Official dan Cupmu cuma buat kamu. Assalamualaikum.